Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Septiani Susanti, NPM 19 10 30 30 75 dari kelas 1 Pendidikan IPA Universitas Tidar Angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian rancangan gerak benda pada bidang miring kasar dengan simulasi Scratch. Sebelum saya memulai simulasi Scratch-nya, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan berikut. Ini soalnya yaitu, dalam suatu tim pekerja tambang, Anda diminta untuk merancang cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu, hanya terdapat 12 orang pekerja yang bekerja memindahkan batu tersebut yang memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statis antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetik sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan kayu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi diskret. Sebelumnya dibahas terlebih dahulu mengenai soal ini. Yang pertama diketahui bahwa masanya yaitu 150 kg, tinggi baknya itu dari permukaan tanah setinggi 1 meter. Jumlah pekerjanya 12 orang, rata-rata gaya dorong atau F dorong dari masing-masing pekerja adalah 200 Newton. Mu S-nya 0,3, mu K-nya 0,4, dan sudutnya saya menggunakan 30 derajat. Yang ditanyakan yang pertama yaitu gaya minimum, yang kedua jumlah gaya yang ada, dan kesimpulan dari ini nanti. Nah, ini jawabannya. Yang pertama yaitu mengenai mencari F minimum atau gaya minimum untuk memindahkan batu tersebut. Nah, rumusnya itu yaitu sigma Fx sama dengan 0. F sama dengan M kali G sin alfa min Fk sama dengan 0. Maka F sama dengan M kali G sin alfa ditambah dengan Fk. Fk ini merupakan rumus dari mu K dikalikan M dikalikan G cos alfa. Maka F yaitu F sama dengan M kali G sin alfa ditambahkan dengan mu K dikalikan M G cos alfa. Sehingga jika dimasukkan ini tadi yang diketahui, jika dimasukkan ke dalam rumus ini, maka menjadi F sama dengan 150 dikalikan 10 dikalikan sin 30 derajat ditambah dengan 0,3 dikalikan 150 dikali 10 dikalikan cos 30 derajat. Maka hasil dari perhitungan ini dapat dilihat yaitu F minimumnya yaitu minimal 1139,7 Newton. Nah, angka ini merupakan gaya minimum yang harus dibutuhkan untuk memindahkan batu yang sebesar 150 kg tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu menghitung gaya yang ada. Maka jumlah gayanya dapat dihitung dengan cara mengalikan rata-rata gaya dorong masing-masing pekerja dengan jumlah pekerjanya. Maka yaitu 200 Newton dikalikan 12 orang. Maka hasilnya atau jumlah gayanya yaitu 2400 Newton. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, nah dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa gaya minimum yang harus dibutuhkan untuk memindahkan batu ke atas bak truk tersebut adalah sebesar 1139,7 Newton. Sedangkan jumlah gaya yang ada jika terdapat 12 orang dengan rata-rata gaya dorongnya 12 Newton, maka jumlah gaya yang ada yaitu 2400 Newton. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa sehingga dengan hal itu batu tersebut mampu dipindahkan ke atas bak truk dengan 12 orang dan 12 orang pekerja tadi. Nah, setelah
perhitungan ini, maka akan kita buktikan dengan simulasi yang ada di script. Berikut saya tunjukkan. Ini set blok X 0 dan Y 0 ini adalah posisi awal koordinat dari balok atau batu tadi. Nah, tadi kan diketahui bahwa jumlah pekerjanya yaitu 12 orang dan F dorong atau gaya dorong satu orang pekerja yaitu 200 Newton dengan sudut 30 derajat dan massa batu tersebut yaitu 150 kg. Untuk percepatan gayanya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan koefisien statisnya 0,3 dan koefisien kinetiknya yaitu 0,4. Untuk mencari F atau gayanya yaitu rumusnya F sama dengan M kali G kali sin alfa dikalikan dengan mu S. Untuk jumlah gaya dorongnya tadi kan sudah dihitung dengan rumus F dorong satu orang dikalikan jumlah pekerja. Nah, hasilnya yaitu 2400 Newton. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu ada XT. XT ini memiliki rumus yaitu XT sama dengan X0 ditambah dengan setengah G kali sin cos alfa dikurangi dengan koefisien kinetik kali cos kuadrat T kuadrat. Untuk YT-nya sendiri, nah ini YT-nya yaitu Y0 ditambah dengan setengah G dikalikan sin kuadrat alfa dikurangi dengan koefisien kinetik atau mu K dikalikan sin alfa cos alfa T kuadrat. Ini cek XT-nya diatur dengan 0,5. Dan untuk VT atau kecepatannya yaitu rumusnya yaitu VT sama dengan G kali cos alfa dikurangi dengan mu K cos T. Nah, berikut saya tunjukkan pergerakan atau simulasi dari gerak benda pada bidang miring yang diketahui dari soal tadi. Ini pembuktiannya. Nah, dari sini kan diketahui ini titik-titiknya pada awalnya rapat dan mulai semakin ke atas maka semakin jaraknya semakin renggang gitu ya. Ini jarak antar titiknya ini jarak titiknya ini semakin renggang dengan namun waktunya itu yang dibutuhkan 0,5 begitu. Jadinya semakin ke atas maka jaraknya akan semakin renggang begitu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.